Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ulun tukang pander ada di Puskesmas Karangintan 2. Ulun bersama Kepala Puskesmas Karangintan 2 eh, sedikit membahas tentang program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi karena kita sambil berpandir dengan beliau akan menggali beberapa hal tentang vaksin. Eh, izin Pak, Ya. Nggih. Mungkin Bapak perkenalkan diri dulu, nama pian dan jabatan pian, Pak. Baik, saya Rida Husni, Eskapnas. Jabatan saya di sini sebagai Kepala Puskesmas Karangintan 2. Oh iya, nggih. Sudah lawas kah pian Pak di Puskes atau menjabat sebagai Kepala Puskes Karangintan 2 ini? Saya kurang lebih 5 tahun ya dari diangkat sebagai Kepala Puskesmas itu Mhm. tanggal 28 Desember tahun 2016. Oh iya, nggih, berarti sekitar 5 tahunan Pak lah. Jadi ini Pak, ulun kan kasini silaturahmi nyata hendak sedikit bertakun-takun lawan pian. Karena ini masyarakat istilahnya kita tuh ada sedikit keresahan di masyarakat atau galau lah bahasa gaulnya ini. Ya. Nggih, tentang adanya vaksinasi untuk COVID-19 nggih. Nah, jadi yang pertama mungkin yang ulun takunakan jenis vaksin yang dipakai Pak. Kan kalau ulun kada salah nih, kan ada beberapa jenis vaksin kayak Sinovac, Bio Farma atau AstraZeneca kah. Nah, yang kita pakai untuk di wilayah kita tuh apa Pak? Untuk saat ini yang dipakai adalah Sinovac. Oh, nggih, Sinovac. Vaksin Sinovac ini sendiri ini adalah berasal dari Inggris, namun bukan Inggris, bukan Cina ya, Iya, dari iya. Cina, Nggih. di mana sebenarnya produksinya itu sendiri di Indonesia, Bio Farma yang Oh, produksinya. iya, iya, nggih, nggih. Jadi istilahnya itu bahan bakunya aja dari Cina, kemudian diproduksi di Di Indonesia juga. Indonesia. Nggih. Ya. Jadi untuk aman dan halalnya Pak mungkin? Eh, Vaksin Sinovac ini sudah dinyatakan aman oleh BPOM, Iya. kemudian sudah dinyatakan halal oleh MUI, karena nggih. yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu biasanya kan yang jadi polemik itu Iya. kalau vaksin ini bersinggungan dengan bahan yang haram seperti Iya, babi betul. dan Nggih. babi atau anjing, atau biasanya yang digunakan itu babi ya. Iya, iya, betul. Tapi untuk vaksin ini sendiri tidak bersinggungan dengan bahan yang haram, artinya murni halal. Oh iya, sip. Berarti masyarakat artinya jangan khawatir lagi bahwa yang digunakan untuk di wilayah kita itu dijamin aman dan halal oleh lembaga yang berwenang, Pak lah. Ya. Iya, siap. Jadi ini sasarannya Bang Pak, sasaran yang mendapatkan program vaksin untuk tahap ini kan mungkin kalau yang pertama kemarin kan pemerintah di pusat kan. Nah, yang ini mungkin apa lagi buhan apa lagi yang divaksin nih? Untuk tahap 2 ini yang menerima vaksin adalah pelayan publik seperti guru, PNS, kemudian petugas pedagang pasar, kemudian petugas transportasi seperti ojek online ataupun transportasi lainnya, petugas bandara, perkantoran, aparat desa juga termasuk melakukan pelayan publik, jadi juga akan mendapatkan dapat vaksin vaksinasi. juga. Berarti ini gratis malah, ada tanpa biaya. Gratis. Tapi untuk kedepannya Pak, apa namanya masyarakat umum nih? Kayak apa tuh ada itu nanti tahap selanjutnya. Untuk tahap ini tahap 2 ini tahap untuk pelayan publik. Setelah untuk masyarakat umum nanti pada tahap selanjutnya setelah sasaran untuk tahap pelayan publik ini sudah semua divaksinasi. Oh iya. Terus Pak, ini kan terkait tadi ada guru jadi lah. Guru kan termasuk dalam pelayanan publik. Ya. Untuk siswanya Pak, kan ini kan kita sudah setahun lebih nih belajar di rumah, kada turunan sekolah di rumah aja dengan segala kemauan orang tua kan. Oke. Siswanya itu ada divaksin juga atau kayak apa Pak? Jadi untuk penerima vaksin ini dimulai dari umur 15 tahun. Oh iya, ya berarti jadi umur SD adalah sejak 15 tahun sampai
lansia ya, sampai lansia. Jadi kalau anaknya itu umur di bawah kelas 3 SMP itu mungkin tidak mendapat, atau SD itu tidak dapat. Oh, Jadi mungkin iya. kalau 3 SMP itu sudah 15 tahun ya. Nggih, Mungkin iya, itu kurang lebih itu, Pak. sudah Nggih. mulai. Kalau sudah belum mulai 15 tahun. Oh iya, ini berarti sasaran tadi, ini berarti yang tahap 2 atau udah apalah untuk programnya nih, tahap 2. Nggih. Nah sekarang, tadi kan ini gratis, habis itu bilang syarat untuk bisa divaksin, artinya syarat mungkin kesehatan atau fisiknya kayak apa tuh Pak, ada persyaratan khusus kah? Atau semua aja bisa divaksin? Tidak semua bisa divaksin. Jadi untuk vaksin yang bisa divaksin itu yang pertama adalah tidak hamil, tidak sedang hamil. Iya, nggih. Kalau sebenarnya bukan tidak divaksin sama sekali, nanti dia akan divaksin setelah melahirkan. Iya, Jadi iya. ditunda. Nggih. Kemudian tensi di bawah 180 mm Hg dan pernya adalah 110 mm Oh Hg. iya, nggih. Nah, jadi kalau di bawah itu bisa masih divaksin. Divaksin, nggih. Kalau di Kalau atas, ada bisa. di atas itu kan nanti akan diberi obat, untuk penurun darah. Nanti kalau tensinya bisa turun, Nggih. nanti bisa divaksin. Jadi bisa ditunda Oh iya. untuk kemudian vaksinnya. Kemudian suhu, artinya tidak demam ya, tidak lebih dari 30 derajat Celcius, Iya, tidak batuk pilek, tidak sedang batuk pilek, kemudian tidak ada penyakit kronis seperti penyakit jantung, kemudian penyakit autoimun, atau apa itu, hipertoroid, ya Iya. tidak bisa. Nggih. Kalau asma, ini Pak, ada punya asma? Kalau asma selama masih terkontrol, artinya tidak ada sesak napas dalam 2 bulan terakhir, Nggih. dan masih terkendali, itu masih bisa. Masih bisa divaksin. Oh iya. Nggih. Sebenarnya banyak syarat yang untuk vaksinasi ini, seperti misalnya tidak ada kontak erat selama 14 hari terakhir dengan penderita COVID. Oh iya. Jadi selama 14 hari terakhir ini tidak ada kontak erat. Nah, kalau sudah lewat 14 hari masih bisa juga divaksin. Iya. Kemudian dalam 3 bulan terakhir tidak menderita terkonfirmasi COVID-19. Nggih. Nah, jadi yang ini juga ditunda sampai dia 3 bulan setelah 3 bulan menderita COVID itu nanti juga bisa divaksin. Oh, iya. Tapi sebenarnya ini tidak masuk prioritas karena dia sudah punya kekebalan sudah. Iya, imunnya sudah mengenali virus tadi, nggih. Iya. Tapi kalau dia bisa mau divaksin setelah 3 bulan bisa. Oh iya, sip. Ya, berarti tadilah untuk syarat untuk bisa divaksin. Terus Pak, kan ini pelaksanaan vaksin kan di puskesmas, ya kan? Nggih, jadi prosedurnya berarti ada, apakah datang langsung dicucuk kan istilahnya, atau kayak apa Pak di puskesmas nih? Jadi untuk prosedur vaksinasi nanti sebenarnya ada 4 meja. 4 meja Pak? Ada 4 meja. Yang pertama, orang yang mau divaksin itu datang, kemudian cuci tangan atau pakai hand sanitizer, kemudian menyerahkan di meja pendaftaran itu NIK atau KTP. Yang penting kalau KTP, yang penting ada, ingat NIK-nya. Iya. Hafal NIK. Hafal NIK-nya. Kemudian nomor handphone yang aktif SMS. Jadi kalau misalnya WA-nya aja yang aktif tapi nomornya juga tidak aktif lagi SMS-nya, itu tidak bisa, karena untuk sertifikat itu nanti dikirim oleh SMS. Oh, melalui SMS malah. Oh iya. Itu untuk di meja pendaftaran. Okay. Kemudian di meja kedua nanti akan melewati screening. Untuk di screening ini petugasnya dokter dan perawat. Nanti ada berpertanyaan yang diajukan, nanti hasilnya apakah orang tersebut bisa divaksin atau ditunda
atau tidak bisa menerima vaksin. Oh, Itu iya. tergantung dari screening nanti. Nggih. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung divaksin, tidak. Nanti jangan khawatir masyarakat. Iya, Ya, nggih. melalui screening dulu oleh dokter. Jadi Iya. dokter yang menentukan. Nggih. Oh ini ditunda dulu. Di meja berapa, Pak? Di meja 2? Di meja 2. Oh, iya, siap. Oh ini bisa langsung divaksin itu. Oh, iya. Ya termasuk tadi salah-salah Nggih, penelitian iya. di situ Di di screening tadi. screeningnya. Iya, nggih. Lanjut. Kemudian apabila sudah lolos di meja 2 dan bisa divaksin, nanti akan masuk ke meja 3 untuk pelaksanaan vaksinasi. Oh, iya, nggih. Nah, diberikan vaksinasi, kemudian setelah itu masuk meja 4, meja observasi. Nanti masyarakat tidak boleh pulang selama 30 menit, jadi menunggu dulu selama 30 menit, apakah nanti ada gejala atau kada. Nah ini sisanya tuh kan kalau ada reaksi dari vaksin itu. Nah jadi selama 30 menit menunggu, nanti kalau sudah tidak ada gejala selama 30 menit akan dikeluarkan tanda bukan sertifikat, tanda bahwa sudah divaksin. Oh, iya. Kalau sertifikat itu nanti masyarakat download sendiri di link yang dikirim melalui SMS. Nah, itu apalah tahapannya lah. Seperti itu. Nggih. 4 tahap itu. 4 tahap untuk masyarakat ataupun warga yang hendak divaksin di Puskesmas Karang Intan 2. Nah, sesuai program. Nah, terus tadi yang terakhir kan ada observasi. Ya. Berarti itu menunggu adanya reaksi atau efek dari itu Pak. Ya. Nah, ini yang masyarakat banyak timbul di masyarakat macam-macam nih. Ada yang efeknya bisa kayak ini aja Pak, ada. Nah, yang paling ada ulun mendengar efeknya maaf lakian bisa begana aja. Nah, ada kan itu ada sama ulun terbaca kalau ada salah lah. Nah, ulun juga ada macam-macamnya berita, artinya berita kita melihat di televisi dan sebagainya kan efeknya itu mungkin kan terlalu dibesar-besarkan, tapi ulun hendak penelitian sebenarnya efek dari vaksin ini kan kalau ada salah jawab lah, ini kan berarti vaksin itu kita memasukkan virus yang sudah dilemahkan guys istilahnya kan. Kalau ada salah karena pengen menjelaskan. Nah, gitu. Berarti kan ada efek yang terjadi mungkin dengan beda-beda. Nah, jadi mungkin supaya kita tahu sebertaan apa efek dari setelah divaksin itu mungkin ada yang kayak ini, ada yang kayak ininya ya kalau gitu. Baik, untuk efek dari vaksin ini pada umumnya itu gejala ringan. Gejalanya seperti nyeri bekas suntikan, kemudian sakit-sakit badan mungkin kan. Kemudian jarang sekali itu reaksi yang berat, jarang sekali. Untuk puskesmas kita sendiri dari hampir 70 orang yang divaksin, ini tidak ada yang merasakan gejala yang serius. Artinya masih aman. Ini untuk vaksin Sinovac ya, karena Sinovac ini virus yang dimatikan. Kalau Sinovac ini virusnya yang dimatikan, itu kan diberikan vaksin ke tubuh kita, itu suruh tubuh kita tuh mengenali dari virus itu. Jadi yang dimasukkan itu adalah virus yang dimatikan. Insya Allah itu paling aman. Paling aman. Sedangkan AstraZeneca yang ini sudah mulai didistribusikan ke 7 provinsi, tapi kita tidak termasuk yang mendapatkan AstraZeneca. Ini adalah virus yang dilemahkan. Oh, ada versi lain malah. Ada varian-variannya nih. Sebenarnya ada jenis virus lagi yang jenis vaksin lagi yang lain, tapi yang sementara ini yang masuk ke negara kita dua. Sinovac dan AstraZeneca. Tapi untuk saat ini kita belum menerima vaksin AstraZeneca. Nah, ya berarti berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan di sini, Pak, berarti tidak ada efek-efek yang selama kita melaksanakan vaksinasi beberapa kali di dinas pendidikan, di puskesmas juga tidak ada samping yang serius. Nah, jadi berarti jangan khawatir. Jadi jangan khawatir masyarakat. Tapi tadi Bang itu mungkin berita-berita aja Pak yang begana aja Pak. Itu hoax aja itu. Itu berita. Iya. Nah kan tadi efeknya aman insyaallah. Nah, jika sudah divaksin Bang Pak kan ada muncul pertanyaan apakah memang kita ini aman kadang-kadang tertular lagi atau kayak Pak kalau sudah divaksin nih?
Jadi untuk orang yang sudah divaksin, Nggih. biasanya vaksin ini efektif untuk kekebalan itu terbentuk setelah 28 hari setelah vaksin kedua. Oh iya. Jadi vaksin kedua. Untuk Sinovac ini sendiri jaraknya antara 14 sampai 28 hari. Jarak dari vaksin pertama Ke vaksin kedua. Mm-mm. Jadi setelah mendapatkan vaksin kedua itu 28 hari setelah itu maka kekebalan itu akan terbentuk. Nah, kalau virus kita terpapar virusnya sebelum 28 hari ini masih ada kemungkinan masih kena. Iya. Walaupun sudah 28 hari sudah terbentuk kekebalan, ini pun tidak menjamin kita tidak kena sama sekali. Tidak kena sama sekali karena masih bisa kena. Karena imun kita turun naik malah. Gitu, bukan seperti itu. Iya. Karena tergantung banyak sedikitnya virus yang melapor ke kita. Jadi tergantung vaksin virus yang masuk ke kita. Jadi walaupun kena, kalau sudah divaksin itu gejalanya tidak akan berat, yang bisa mengakibatkan yang sering itu sesak napas sampai ke rumah sakit sampai meninggal dunia, insya Allah tidak akan seperti itu. Nah, karena kita sudah punya modal, punya modal untuk kekebalan di dalam tubuh. Beda dengan orang yang belum pernah divaksin. Nah, itu kan tubuhnya istilah belum siap, belum mengenal virus yang masuk itu. Nah, setelah virus sudah masuk, kita bereaksi, akhirnya bisa saja kita kewalahan, antibodi kita pembentukannya terlambat, akhirnya timbul gejala dan bahkan bisa meninggal dunia. Iya. Berarti kalau sudah divaksin, yang nyata kita sudah kekebalan, artinya terbentuk, antibodi kita sudah siap untuk melawan virus tadi. Nah, ini mungkin yang terakhir pertanyaan dulu juga. Kan ada nih virus hanyar aja untuk variannya. Selain COVID-19 kan ada varian baru. Apakah vaksin ini sesuai aja atau mungkin karena kita ada divaksin lagi untuk yang varian baru ini, Pak? Untuk saat ini Satgas COVID-19 pusat menyatakan bahwa untuk vaksinasi yang dilaksanakan saat ini masih aman dan masih bisa menangkal virus B117 atau varian baru dari COVID-19. Namun ini pun masih diteliti, nanti dengan berlalunya waktu nanti akan kita lihat orang-orang yang sudah divaksin ini apakah ada kasus dengan virus yang varian baru ini yang B117 ini. Tapi untuk saat ini karena kita sudah punya modal untuk mengenal tubuh kita sudah mengenal virus. Artinya walaupun ini varian baru kan tapi istilahnya tuh bentuknya rupanya masih kurang lebih aja dengan COVID-19. Karena masih sejenis lah ibaratnya kan. Masih, walaupun ini kan ada mutasi ya. Iya. Insya tubuh kita lebih siap ketimbang orang yang karena vaksin sama sekali. Bujur. Nah, jadi mungkin itu informasi yang kita bisa kita hasil nih ulun bepandiran lawan beliau. Luar biasa informasinya yang kita dapat, mencerahkan buan pian-pian yang sanak pula sabarataan. Jadi mungkin Pak, sebelum kita tuntung bepandiran nih, silakan dulu pian mungkin memberikan himbauan kah atau memberikan motivasi kah ke masyarakat supaya terkait vaksin ini, Pak. Baik. Kepada seluruh warga masyarakat, khususnya untuk pelayan publik di tahap kedua ini, ataupun nantinya pada tahap ketiga untuk masyarakat umum, harap jangan takut divaksin. Vaksin yang kita terima ini insya Allah aman dan bermanfaat untuk kita, untuk kekebalan tubuh kita. Dan untuk mencapai kekebalan komunitas, 80% masyarakat itu harus menerima vaksin ini. Jadi harap masyarakat mau divaksin. Vaksin ini bisa memutus mata rantai penularan coronavirus. Jadi kita yang sudah divaksin bisa melindungi orang yang ada di rumah kita
misalnya tidak dikasih vaksin karena DM yang tidak terkendali atau penyakit jantung. Nah, dengan adanya kita divaksin, kita bisa melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita dari tertular virus corona. Iya. Nah, juga untuk masyarakat ini harapannya 80% masyarakat itu mendapatkan vaksinasi ini supaya kita bisa melalui pandemi COVID ini dan bisa pandemi COVID ini bisa berakhir. Iya. Iya Pak, masih Pak. Nah jadi intinya jangan khawatir, jangan takutan. Kalau hendak hidup normal, kita kalau berusaha kayak yang dahulu lagi, kan akan kalau sekolah lagi, seperti biasa. Jangan takutan, jangan khawatir, dukung vaksinasi, umpat divaksin kalau memang dijadwalkan ke vaksin. Ulun, tukang pandir, minta maaf Pak kalau ada yang kurang berkenan. Mungkin itu ya dari kita hasil pandir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.